Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita akan membahas surah Al-Lahab. Sebelum kita mulai membahas satu-satu hukumnya, akan Bapak terlebih dahulu bacakan dan perhatikan atau simak baik-baik panjang dan pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sekarang kita akan bahas kata-kata dari tiap ayat yang di surah Al-Lahab ini. Kita akan bahas hukum tajwidnya. Tabbat yada, dah di situ ada nama hukumnya, yakni hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil berarti dia akan dibacanya boleh 2, 4 hingga 6 ketukan. Bila ada dalam satu kalimat mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif, maka itu nama hukum tajwidnya mad wajib muttasil. Sedangkan bila berbeda dalam kalimat mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah, maka nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Bila ada alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah, maka nama hukumnya adalah mad tabi'i. Dan dia dibaca satu alif 2 harokat atau 2 ketukan. Sedangkan di sini ya mati sebelumnya adalah kasrah, ya sukun sebelumnya kasrah, oleh sebab itu hukumnya adalah mad tabi'i. Tabbat yada abi lahabiu. Biu kita ketemu lagi nama hukum biu, yakni adalah idgham bi ghunnah. Idgham terbagi menjadi 2, ada idgham bi ghunnah, ada idgham bila ghunnah. Sedangkan idgham bi ghunnah yakni memasukkan atau melebur dengan berdengung, sehingga ditekan terlebih dahulu 2 hingga 4 ketukan. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka nama hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Lahabiu ditekan, bukan tidak ditekan. Lahabiu wa, tapi yang baik adalah lahabiu wa tab. Tab di sini nama hukumnya adalah qalqalah akbar. Qalqalah terbagi menjadi 3, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, atau disingkat dengan baju di toko. Ba, jim, dal, to sama qaf. Dalam syairnya qutbun jadin qaf, ta, ba, jim, dal. Namun terserah bagi kalian pilih yang mana yang mudah bagi kalian untuk menghafalkan huruf-huruf itu. Apabila ada huruf qalqalah berharokat sukun mati, maka cara membacanya dengan cara dipantulkan. Ab, aj, ad, alqa, aqa. Bila dia di tengah kalimat, qalqalah sughra. Kalau dia di akhir ayat atau di akhir kalimat, maka namanya qalqalah kubra. Sedangkan apabila dia di akhir kalimat,
dan huruf qalqalah itu berharakat tasydid, maka namanya adalah qalqalah akbar. Oleh karenanya cara membaca qalqalah akbar bukan hanya dipantulkan namun ditekan terlebih dahulu. Watab tabbat yada abi lahabi watab. Lanjut ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di situ ada mad jaiz munfasil, yakni ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif dalam beda kata. Ma na di situ mad tabi'i, an di situ izhar, yakni dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf halqi, huruf yang keluarnya dari tenggorokan, yakni ada 6, aha, ghoho, maka nama hukumnya adalah izhar halqi. Sedangkan ini nun mati bertemu dengan ha, oleh karenanya disebut dengan izhar halqi hukum tajwidnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Luhu di situ matsilah qasirah, dia dhamir. Wa ma di situ mad tabi'i. Kasab qalqalah. Bro, perbedaannya dengan qalqalah akbar yang di atas. Kalau qalqalah akbar itu qalqalahnya bertasydid, maka dibacanya dengan ditekan. Sedangkan qalqalah kubro tak perlu ditekan namun hanya dipantulkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini ada waqaf qaf lam. Qaf lam itu artinya waqaf ula, yakni lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Sayasla naron zata lahab. Sayasla, la di situ mad tabi'i, na di situ mad tabi'i, yaitu ada alif mati sebelumnya fathah. Rong di situ adalah ikhfa. Ikhfa dibaca sama-sama. Sayasla naron zata lahab. Hab qalqalah kubra. Di sini ada waqaf lam alif. Lam alif ini yakni waqaf mamnu. Waqaf mamnu ini kalau dia ada di pertengahan ayat, maka lebih baik diutamakan untuk berhenti. Karena apa? Apabila dilanjutkan, maka dia akan merusak daripada makna itu. Namun apabila dia di akhir ayat, maka boleh untuk berhenti. Sayasla naron zata lahab. Wa imra'atuh di situ ada waqaf qaf lam, yakni waqaf ula, lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Sedangkan kalau ayat ketiga ini kita gabungkan ayat keempat, itu bisa. Contohnya sayasla naron zata lahabi wa imra'atuh. Ham di situ gunnah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu. Ham di situ gunnah apabila ada nun berharakat tasydid dan mim berharakat tasydid, maka nama hukumnya adalah gunnah, dibaca 2 hingga 4 ketukan. Latal hatab di situ ada alif lam qamariyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf akima, maka nama hukumnya di situ adalah alif lam qamariyah. Hatab adalah qalqalah kubra. Jim di atas itu adalah waqaf jaiz.
fi jidiha, fi mad tabi'i ya mati sebelumnya kasrah, ji mad tabi'i ya mati sebelumnya kasrah, diha mad tabi'i alif mati sebelumnya fathah, hablum gunnah idgham bi gunnah, ada nun mati dan tanwin bertemu dengan ya, nun mim dan waw, nama hukumnya gunnah. Sedangkan di sini adalah adanya tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim di situ idgham bi gunnah, ada nun mati bertemu dengan mim, dibaca dengan 2 hingga 4 ketukan, yakni melebur, nun matinya dibuang langsung masukkan ke mim. Mim masad adalah qalqalah kubra.